Shalom Horas, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan pagi ini, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Yesus, anugerahkanlah kepada kami firman kebenaran-Mu, agar kami dituntun dalam menjalani kehidupan yang melakukan kehendak-Mu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja, pasal yang kedua dimulai dari ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca tadi memberitakan kuasa Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu, termasuk atas alam ciptaannya, yang bekerja lewat hambanya Nabi Elisa dalam memurnikan mata air yang ada di kota Jericho. Mata air yang tadinya apabila dikonsumsi oleh orang-orang di kota itu menjadikan mereka sakit, bahkan banyak terjadi keguguran bayi. Tetapi setelah tindakan Allah melalui Nabi Elisa yang memurnikannya, air itu menjadi sehat dan tidak menimbulkan penyakit lagi bagi mereka yang mengkonsumsinya. Dikisahkan setelah Elisa melemparkan garam ke dalam mata air itu serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan Elisa. Dari peristiwa yang bisa kita sebut mujizat ini, garam yang dilemparkan Elisa hanyalah alat, tetapi yang berkuasa memurnikan air itu adalah kuasa Tuhan yang bekerja lewat firman-Nya. Kata "ku" dalam kata "kusehatkan" menegaskan kepada kita diri Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu, yang mengatasi bahkan segala kemampuan manusia atau ilah-ilah yang kita sembah atau disembah manusia. Dengan kata lain, dalam kuasa Tuhan, mujizat itu terjadi. Artinya, bila Ia berkehendak, tidak ada yang mustahil untuk dilakukannya. Karena itu saudara-saudara, apakah yang kita bisa pahami dari berita firman Tuhan yang kita dengarkan tadi ini? Yang pertama, bahwa kuasa Allah dalam tindakan peristiwa mujizat tidak sekedar menunjukkan kuasa yang spektakuler, tetapi ditujukan untuk menyelamatkan dan memelihara kehidupan umat-Nya. Di dalam kesaksian Alkitab, bahkan Tuhan Yesus kerap menolak membuat mujizat bila itu diminta untuk ditujukan hanya bagi mujizat itu sendiri atau bagi tontonan yang spektakuler. Dan bila kita pun mencermati konteks peristiwa itu dilakukan, umumnya di tengah-tengah krisis kehidupan. Demikianlah misalnya dalam situasi atau ancaman terhadap kehidupan, seperti badai di laut, orang-orang sakit yang parah dan bertahun-tahun, mengusir setan, bahkan membangkitkan orang mati, atau pencemaran air yang menimbulkan penyakit seperti latar belakang dari bacaan kita tadi. Semua itu untuk membangun iman dalam hidup kita kepada campur tangan Allah bagi keselamatan kita, umat yang Dia kasihi. Supaya bagi orang yang percaya dan bersandar padanya, sebesar apapun krisis beban kehidupan yang dia alami, iman kepada kuasa Allah lah yang bekerja dan mengasihi kita. Itu yang memberikan kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan. Dalam hidup kita selalu dapat mengalami kehadiran Tuhan yang memberi kekuatan kepada yang lemah, menambah semangat kepada yang tidak berdaya, seperti juga yang ditegaskan dalam Yesaya 40
ayat 30 sampai ayat 31 demikian firman Tuhan. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi apa yang diberitakan firman Tuhan bagi kita lewat peristiwa mukjizat dapat kita simpulkan, yaitu datangnya zaman baru dalam hidup kita, yaitu berlalunya hidup yang lama yang dikuasai oleh dosa dan sekarang tidak berkuasa lagi. Kendati pun berbagai kejahatan masih berlangsung di dunia ini, tetapi sesungguhnya kuasa Allah telah mengalahkannya. Dan kegenapan kuasa kerajaan Allah itu telah hadir bagi kita di dalam Yesus Kristus, seperti juga yang diberitakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa di dalam Kristus, hidupnya menjadi baru, yang lama sudah berlalu, lihatlah semuanya sudah menjadi baru. Jadi artinya pengalaman mukjizat bagi kita terutama adalah dimungkinkannya hidup kita mengalami hidup baru dalam penyelamatan Yesus Kristus dan oleh kuasa rohnya yang bekerja dalam diri kita. Bukankah itu juga yang kita imani ketika kita pun berkata keselamatan kita tidak dihasilkan oleh perbuatan atau kemampuan kita, tetapi oleh kuasa Allah yang menyelamatkan kita? Bukankah keselamatan kita juga menunjuk tindakan Allah yang melampaui akal budi kita? Karena itu, pembaruan hidup kita di dalam Tuhan adalah mukjizat yang terbesar bagi kita, yang kuasanya terus bekerja sampai sekarang. Karena itu, setiap kali cerita mukjizat dalam Alkitab diberitakan kepada kita, biarlah kita amini yang membangun dan memanggil kita untuk semakin teguh di dalam iman kepada Dia yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menegaskan bahwa hidup baru telah ada pada kami di dalam Yesus Kristus. Itulah kuasa mukjizat Tuhan yang sudah memperbaharui hidup kami, sehingga kami beroleh keselamatan baik di masa hidup kami di dunia ini dan bahkan untuk kehidupan kekal. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Amin. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya